to do and love to see. Just for a minute. Just for a minute. Toxic lover, you know better. 거기서 좀 말고 얼른 나와. 이러지 마, in my storyline, so no. And don't you know how sweet it tastes? Yeah, don't you know how sweet it tastes? Yeah, don't you know how sweet it tastes? Now that I'm Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa itu sistem informasi? Yuk kita cari tahu. Sistem informasi adalah gabungan teknologi, manusia, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, apa sih jenis-jenis sistem informasi? Sistem informasi itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada sistem informasi manajemen atau SIM yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan operasional. Kedua, ada sistem pendukung keputusan atau DSS, menyediakan analisis untuk keputusan yang kompleks. Lalu yang ketiga ada sistem informasi eksekutif atau EIS, menyajikan informasi strategis bagi pimpinan. Nah, sistem informasi dalam akuntansi berfokus pada pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan manajemen dan pihak terkait. Di dalam sistem informasi juga terdapat beberapa komponen nih yang paling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Ini merupakan alat fisik seperti komputer, server, dan jaringan yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data. Tanpa hardware, sistem tidak bisa berjalan. Lalu yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software berfokus untuk menjalankan perintah dan mengolah data. Contohnya seperti sistem operasional dan aplikasi, misalnya Microsoft Office yang sering kita gunakan. Selanjutnya ada people atau manusia. Komponen ini sangat penting karena manusia adalah pengguna yang menggunakan atau mengoperasikan sistem dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan. Kemudian ada data atau informasi. Data merupakan bahan utama yang diolah dalam sistem. Kualitas data sangat berpengaruh terhadap hasil informasi dan keputusan yang akan diambil nantinya. Dan yang terakhir adalah prosedur. Prosedur adalah aturan atau langkah-langkah yang mengatur bagaimana sistem digunakan agar berjalan dengan efektif, efisien, dan terkontrol. Jadi, kelima komponen ini harus saling terintegrasi agar sistem informasi dapat berjalan dalam baik dan mendukung kegiatan organisasi. Materi selanjutnya adalah fungsi SIM dalam beberapa hal. Sistem Informasi Manajemen atau SIM memiliki peran penting dalam mengelola informasi melalui 4 fungsi utama, yaitu akuisisi, penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran informasi. Pada tahap akuisisi informasi, SIM berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal seperti data penjualan dan karyawan, maupun eksternal seperti kondisi pasar. Nah, proses ini dapat dilakukan secara manual maupun otomatis dengan bantuan teknologi. Fungsi ini juga sangat berkaitan erat dengan SIM karena menjadi tahap awal yang menentukan kualitas informasi. Jika data yang dikumpulkan tidak akurat, maka hasil yang dihasilkan oleh sistem juga akan kurang tepat. Nah, selanjutnya adalah tahap penyimpanan informasi. Pada tahap ini, SIM berfungsi menyimpan data yang telah dikumpulkan ke dalam database secara terstruktur dan aman. Penyimpanan ini memungkinkan data dapat diakses kembali dengan mudah saat dibutuhkan, serta mencegah kehilangan atau kerusakan data. Dalam hal ini, SIM berperan sebagai memori organisasi karena semua data penting tersimpan dengan rapi dan siap digunakan untuk berbagai keperluan seperti analisis maupun pembuatan laporan.
Lalu ada tahap pemrosesan informasi. Pada tahap ini SIM mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna melalui berbagai proses seperti perhitungan, pengelompokan, dan analisis. Misalnya, data penjualan harian diolah menjadi laporan penjualan bulanan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Fungsi ini merupakan inti dari SIM karena disinilah data diubah menjadi informasi yang memiliki nilai guna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada tahap penyebaran informasi. Pada tahap ini SIM berfungsi menyampaikan informasi yang telah diolah kepada pihak yang membutuhkan seperti manajer atau pimpinan perusahaan. Informasi disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami seperti laporan, grafik, atau dashboard sehingga dapat digunakan secara efektif dan tepat waktu. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu alur yang tidak terpisahkan dalam SIM atau sistem informasi manajemen, mulai dari pengumpulan data hingga penyampaian informasi. Dengan demikian, SIM mampu membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan efisiensi, serta mendukung perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem informasi dalam kerangka kerja bisnis dan akuntansi. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses kegiatan bisnis, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Melalui sistem informasi, perusahaan dapat mengolah data secara lebih cepat, akurat, dan efisien sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk mendukung strategi bisnis. Menurut Delmela pada tahun 2019, penggabungan analitik dan kecerdasan buatan dalam sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi serta memungkinkan analisis data secara real-time, sehingga membantu pihak dalam manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, sistem informasi juga berperan dalam meningkatkan akurasi laporan keuangan, mendukung kepatuhan terhadap peraturan, serta membantu dalam manajemen risiko. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam pengelolaan organisasi. Namun demikian, penggunaan teknologi juga memiliki tantangan. Jika sistem tidak diperbarui atau data yang digunakan tidak akurat, maka hasil analisis dapat menjadi keliru. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi dapat mengurangi peran intuisi dan kreativitas manusia. Dalam bidang akuntansi, terdapat sistem informasi akuntansi atau biasa yang kita sering sebut SIA. Menurut Romney dan Steinberg pada tahun 2015, SIA tidak hanya digunakan untuk mendokumentasikan transaksi keuangan, tetapi juga membantu dalam penyusunan laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta mendukung analisis kinerja keuangan. Selanjutnya, Bodnar dan Hopwood pada tahun 2013 mengemukakan pendapatnya, menyatakan bahwa SIA terdiri dari berbagai modul seperti buku besar, piutang, utang, dan persediaan yang terintegrasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan. SIA juga berperan dalam pengendalian internal dan proses audit melalui sistem pemantauan otomatis. Sementara itu, Redman pada tahun 2008 menekankan bahwa penerapan sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendorong budaya inovasi dalam organisasi, sehingga perusahaan mampu mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang dinamis. Sebagai tambahan, dalam praktik modern, sistem informasi sering dikaitkan dengan Enterprise Research Planning atau ERP, yaitu sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Sebagai kesimpulan, sistem informasi merupakan elemen penting dalam bisnis modern. Dengan dukungan teknologi dan pemanfaatan yang tepat, sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta daya saing perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya ada tantangan dan perkembangan dalam sistem informasi.
Sistem informasi saat ini mengalami transformasi besar berkat adopsi teknologi big data, cloud computing, dan kecerdasan buatan atau AI. Integrasi teknologi ini memungkinkan perusahaan mengolah data bervolume besar secara cepat serta meningkatkan efisiensi operasional melalui akses data real-time. Namun, kemajuan ini membawa tantangan serius pada aspek keamanan cyber dan privasi informasi. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk terus memperbarui metode keamanan mereka guna untuk melindungi data sensitif, terutama dalam menjaga integritas aset dan kerangka kerja keuangan organisasi. Selain faktor teknologi, keberhasilan sistem informasi modern sangat bergantung pada tata kelola data atau data governance yang etis dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Tantangan ke depan bukan hanya terletak pada kecanggihan infrastruktur, melainkan juga pada kesiapan sumber daya manusia dalam beradaptasi dengan perubahan digital, serta kemampuan organisasi dalam menyeimbangi antara kemudahan akses data dengan protokol keamanan yang ketat. Diperlukannya investasi berkelanjutan pada sistem pertahanan berlapis untuk memitigasi risiko finansial dan reputasi akibat kebocoran data. Nah, untuk kesimpulan dari materi ini merupakan pemahaman terhadap konsep dan sistem informasi merupakan fondasi krusial bagi perusahaan untuk mengelola data dan mengambil keputusan strategi di tengah perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Dengan berinvestasi pada aspek inti ini, organisasi dapat mengadopsi teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan atau AI dan machine learning demi mendorong inovasi serta meningkatkan pengalaman konsumen. Transformasi strategi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan kolaborasi antar departemen secara real-time, tetapi juga membangun budaya adaptif yang memungkinkan karyawan memanfaatkan kecerdasan buatan atau kolektif ini untuk menghasilkan solusi inovatif yang sesuai dengan visi dan tujuan bisnis jangka panjang.